Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai tema dan topik dari kewirausahaan. Untuk hari ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat project based learning, yaitu pengembangan kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Ini bagaimana caranya kita mengetahui atau mendapatkan ide untuk mengembangkan kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Nah, pokok bahasannya adalah mengembangkan kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Kita akan membagi ke dalam 2 kali pertemuan. Untuk mengembangkan ide dalam pengembangan kewirausahaan dan keinovasian, pertama kita harus mengetahui fenomena permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya ambil di sini adalah salah satunya begitu fenomena mengenai limbah yang ada di Kota Bandung. Ini pembuatan produk ramah lingkungan dari plastik bekas sebagai penentuan masalahnya. Penentuan masalah pertama untuk menentukan sebuah ide dalam menciptakan sebuah produk yang kreatif dan inovasi, yang pertama adalah kita harus menentukan masalah yang ada di sekitar kita. Saya ambil ini dari beberapa artikel, dari salah satu artikel yaitu bagaimana pembuatan produk ramah lingkungan dari plastik bekas. Nah, seperti kita ketahui bahwa plastik bekas masih menjadi fenomena yang masih harus dipecahkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Walaupun limbah dari sekitar kita bukan hanya dari plastik bekas saja. Menurut data dari BPS tahun 2021 menyatakan bahwa limbah itu yang tertinggi adalah dari sisa makanan dan yang kedua adalah dari sampah plastik. Tahap selanjutnya adalah plan and create, di mana penjadwalan dilakukan selama 2 kali pertemuan dengan menyusun rancangan produk yang kreatif dan inovatif, produk yang ramah lingkungan. Yang pertama berdasarkan pada ide dasar produk, bisa dengan melihat fenomena sampah limbah seperti tadi saya jelaskan di Kota Bandung, misalkan dari media online, sosial media, dan juga dari jurnal. Setelah itu dilakukan metode diskusi atau group learning, bisa dengan antar teman atau bahkan dengan saya sebagai pembimbing. Tahap selanjutnya adalah bagaimana Anda menggambar desain produk yang akan dibuat sketsanya. Nah, seperti ini ya. Anda membuat dulu contoh produk, digambar dulu dan didesain dulu sebelum Anda membuatnya. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan ramah lingkungan seperti dari botol plastik, kain perca, kemasan plastik, kemasan makanan, terus dari botol kaca dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat flowchart atau alur produksi. Yang pertama kita menulis di sebuah tabel tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Yang pertama sebagai contoh di sini lampu tidur dari kardus. Yang pertama membuat persegi panjang dengan ukuran 10 x 5 x 3 cm dan 11,3 cm. Yang kedua menempelkan persegi panjang yang telah dibuat satu sama lain. Yang ketiga membuat persegi dari kardus dengan ukuran 10,5 cm dan seterusnya. Setelah itu tahapan berikutnya adalah deskripsi tahapan, di mana pada tahapan pertama ini membuat sebanyak 2 buah untuk ukuran 10,5 x 3 cm. Nanti Anda menjelaskan di situ bagaimana deskripsi tahapannya dan alat serta bahan yang dibutuhkan apa saja. Contohnya ada di sini kardus dan gunting, lem tembak dan persegi panjang, kardus dan gunting.
Setelah itu adanya monitoring, yaitu pemantauan pekerjaan mahasiswa dengan melakukan tatap maya melalui Zoom atau WhatsApp group, sampai sejauh mana perkembangan pembuatan produk yang telah mereka buat. Langkah selanjutnya adalah mereka melakukan presentasi melalui Zoom yang dilakukan selama kurang lebih 5 menit, dan penayangan video pembuatan durasi 1 menit dan diupload ke Instagram yang telah disepakati. Ini adalah merupakan lembar penilaian ujian praktikum kewirausahaan dari mulai komponennya dan juga dari pencapaian kompetensinya. Apakah produk yang telah diciptakan oleh mahasiswa itu sudah memenuhi kriteria yang atau komponen-komponen penilaian. Nah, ini adalah hasil produk dari beberapa contoh kelompok yang telah melakukan praktikum kreativitas dan inovasi. Mereka membuat dari botol plastik. Kita lihat di sini adalah botol plastik minuman yang sudah tidak dipergunakan lagi. Ini bisa digunakan sebagai tempat pensil, bisa digunakan sebagai lampu, dan ini juga dari sendok plastik yang sudah tidak dipergunakan. Ini bisa dipergunakan sebagai lampu. Nah, evaluasinya adalah mahasiswa mencatat kelemahan dan keunggulan proyek yang akan dilaksanakan dengan kegiatan yang dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain, dan dilakukan secara sinkronus melalui video conference dan asinkronus melalui Google Classroom. Nah, nanti dari setiap mahasiswa yang setelah presentasi, nanti temannya itu memberikan masukan-masukan berupa kelemahan dan keunggulan proyek yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Hasil produk yang telah ditayangkan pada saat presentasi maka diupload ke dalam Instagram yang telah kita sepakati bersama. Nah, sebagai contohnya, kalian bisa melihat beberapa contoh pembuatan produk dari kelompok sebelumnya, yaitu contoh bagaimana cara proses pembuatan dari limbah plastik yang akan kalian lihat di tayangan berikut ini.